Anda kembali di Nusantara Siang. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan psikolog Mbak Romi terkait dengan maraknya fenomena ghosting di masyarakat, khususnya di hubungan antara pasangan. Mbak Romi? Ya. Baik, Mbak, tadi kita sudah berdialog membahas mengenai pelaku ghosting seperti itu. Mbak, lalu berbicara mengenai korban, bagaimana dengan mereka yang menjadi korban ghosting? Dampak psikologis apa yang dialami, Mbak? Dan seperti apa bahaya ghosting yang akan nanti berdampak pada korbannya, Mbak? Oke, jadi kan tadi saya mengatakan bahwa kalau orang merasa ditolak, itu kan seperti kayak ditolak ya. Yeah. Kemudian bisa ada amarah pertama, terus kecemasan, kesedihan, bisa kesepian, bisa juga banyak hal yang kita lihat bahwa orang ini tidak bisa kemudian melihat bahwa dia menyalahkan dirinya, gitu. Kenapa sampai saya sampai mendapatkan perlakuan ini, sama seperti orang dibully, sama seperti orang kalau misalnya dilecehkan. Nah, pada saat dia sudah mengalami masa seperti itu, tiap orang punya sensitivitas yang berbeda-beda. Ada yang kemudian berdampak lebih kepada kemudian dia menyalahkan dirinya dan menyakiti dirinya, supaya dia tidak mengalami hal tersebut lagi, atau kapok untuk membina hubungan. Ya, atau kemudian kalau hubungannya sudah cukup lama, cukup jauh dan sebagainya, bisa saja kemudian dampaknya pada dia tidak bisa recovery dari situasi sedihnya itu, sehingga stres berkepanjangan, depresi bisa kemudian ujungnya adalah percobaan mungkin bunuh diri, gitu. Jadi tiap orang punya sensitivitas yang berbeda-beda, sehingga mereka pasti akan memberikan reaksi yang berbeda terhadap apa yang dialaminya, gitu. Baik, Mbak Romi, tadi sudah disampaikan dampak yang dialami, dampak psikologis yang dialami oleh para korbannya, Mbak. Seperti yang disampaikan, tentu ini menjadi korban ghosting memang tidak menyenangkan, terasa menyakitkan, dan kadang juga sulit membuat kita move on seperti itu. Nah, untuk mereka yang menjadi korban ghosting nih, Mbak, hal apa saja yang bisa dilakukan saat menjadi korban ghosting, Mbak? Oke. Memang perlu kadang-kadang lingkungan di rumah, misalnya orang tua atau kakak atau adiknya, itu memberikan support kepada dia. Ada waktu di mana dia bisa mencurahkan isi hatinya, seperti katarsis namanya kalau di dalam bahasa psikologi. Jadi kayak kalau rumah harus ada cerobong asapnya supaya unek-uneknya itu bisa keluar semua. Dan pada kita waktu bicara dengan lingkungan keluarga, dia akan melihat kemudian mungkin, jadi jangan manas-manasin, ya udah nggak apa-apa, tinggalin aja, lagian ngapain sih orangnya kayak gini, nggak begitu. Membantu dia untuk melihat, menata masalah dalam ini ya, kita misalnya ngelihat dari sisi positifnya. Untung Allah memberikan kesempatan pada kamu untuk mendapatkan situasi ini sekarang, sebelum kita lanjut kepada yang lebih serius, menikah misalnya, seperti itu. Bahwa orang yang kemudian melakukan itu juga belum tentu memang kita diberikan yang terbaik, tetapi juga kita mesti ngelihat, jangan dia menyalahkan diri, kita bisa minta dia untuk memetakan apa positif negatifnya selama dia membina hubungan, misalnya seperti itu. Apa yang kemudian dia rasakan paling menyusahkan dia dalam membina hubungan. Dengan demikian dia bisa jadi lebih memahami tentang bahwa ini memang sesuatu yang bisa kita lewati nantinya, gitu. Mbak Romi, ketika kita menjadi korban ghosting seperti itu, artinya tidak ada komunikasi yang disampaikan oleh pasangan kita. Kita sebagai korban, perlukah Mbak Romi kita untuk mencari tahu alasan mengapa pelaku ghosting ini menghilang seperti itu, Mbak? Kalau akses komunikasinya masih dibuka, bisa ditanya. Kalau menurut saya nggak apa-apa ditanya, sehingga kita juga jadi lega gitu. Oh, ini penyebabnya, gitu ya. Tapi kalau hilang aja kan kita nggak tahu apa masalahnya. Dan pada waktu kita bertanya itu juga mungkin bisa jadi introspeksi bagi kita masing-masing untuk memperbaiki diri ke depannya. Tetapi masalahnya biasanya ghosting itu semua akses komunikasi ditutup. Dari emailnya ditutup, WA-nya ditutup, teleponnya juga diblok dan sebagainya, sehingga memang agak menyulitkan untuk menghubunginya, gitu. Mungkin kalau bisa via teman atau apa, hanya minta satu kali waktu untuk kemudian berhubungan, untuk bisa telepon atau apa, untuk bisa menyelesaikan ini, gitu. Mbak, ini kan kita berbicara dari sisi korban, namun tadi seperti disampaikan ada menjadi alasan mengapa pelaku ghosting itu menghilang, tidak menyampaikan komunikasi. Tadi disampaikan alasannya adalah karena ketidakmampuan untuk menyampaikan alasan untuk tidak melanjutkan hubungan. Nah, lalu Mbak, ini sebenarnya kita tahu bahwa ghosting ini adalah cara yang tidak tepat untuk mengakhiri hubungan. Lalu sebenarnya bagaimana? Adakah kondisi tertentu seperti apa yang membuat
orang ini boleh melakukan ghosting terhadap seorang pasangan? Karena kan tentu ini ada menjadi pertimbangan mungkinkah dari sisi pasangannya atau seperti apa, Mbak? Kalau menurut saya, kenapa mesti ghosting? Ghosting nggak ada responsibility di dalam tindakan itu. Kalau menurut saya, kalaupun situasinya sudah seperti apapun, misalnya dia nggak nyaman, katakan saja tidak nyaman dan saya mau selesaikan ini gitu. Dengan cara yang baik, tidak saling menyakiti dan sebagainya gitu. Selesai gitu. Tetapi kalau misalnya hilang, itu kan ada masih harapan bagi yang satu. Padahal sebetulnya yang satu sudah tidak ingin melakukan hubungan pertemanan, persahabatan atau hubungan cinta, itu udah nggak ada lagi gitu. Menurut saya biar fair sama fair, sebaiknya memang dibicarakan untuk kemudian mengatakan bahwa saya memang tidak bisa melanjutkan ini lagi gitu. Dan tidak ada masalah sebetulnya selama kemudian dua-duanya bisa mempertanggungjawabkan. Jadi jangan kayak tabrak lari gitu, begitu ditabrak terus kemudian tiba-tiba lari lagi gitu. Itu kan menurut saya responsibility di dalam pengambilan keputusan itu tidak ada. Gitu. Baik Mbak Romi, untuk korbannya sendiri ini ketika sudah sampai berdampak pada stres seperti itu juga, kemudian juga berdampak pada ada rasa mungkin ingin mengakhiri hidup dan juga susah move on. Untuk orang-orang di sekitarnya, Mbak, itu seperti apa, Mbak, pendekatan dilakukan, Mbak, untuk korban? Ya, jadi kalau untuk korban ini, biasanya saya tadi udah bilang orang-orang terdekatnya, mungkin teman dan sebagainya, bisa tempat untuk mencurahkan unek-uneknya, tetapi juga memberikan feedback lagi, umpan balik lagi, jangan bikin dia makin terpuruk dengan mengatakan, lu sih kayak gitu, lu sih kayak gini. Tapi lebih kepada, mungkin kita mengatakan bahwa ini mungkin yang terbaik, kita sama-sama introspeksi gitu. Ya, tetapi ini mungkin lebih baik daripada kamu lebih serius daripada dia. Kalau udah bertunangan atau apa, akan jatuhnya lebih parah ya, tidak seperti ini gitu. Mbak, namun untuk sifat ghosting ini kira-kira bisa diubah? Oh ya, Mbak, baik, bisa dengar saya Mbak? Mbak Romi? Ya. Baik, untuk sifat ghosting ini bisa diubah Mbak? Sebetulnya bisa kalau menurut saya, karena itu bukan terberi dari Allah, tetapi kita itu karena proses dari stimulasi lingkungan, orang yang sering kabur, meninggalkan meninggalkan konflik atau permasalahan, dia lalu kabur. Nah itu karena terbiasa seperti itu, jadi kemungkinan bisa seperti itu, kaburnya membuat dia kemudian merasa lebih nyaman gitu. Nah kalau perilakunya avoiding terus seperti ini, itu jadi menetap, dan itu harus dirubah. Karena orang yang bertanggung jawab, orang yang kemudian bisa melihat masa depan dengan lebih baik, itu adalah orang yang bertanggung jawab, itu adalah orang yang dewasa, gitu Mbak. Baik, terakhir Mbak Romi, ini mungkin pesan apa yang bisa disampaikan untuk mereka yang melakukan ghosting dan juga untuk korbannya, tips gitu agar bisa lekas move on Mbak pasca terkena ghosting, bagaimana Mbak Romi? Oke, pertama memang kalau lagi sedih, lagi galau, ya memang itu harus memang terjadi. Jadi tidak usah sampai membuat kita menjadi kok sampai seperti ini hidup saya. Itu memang sesuatu yang sudah memang terberi. Tetapi yang paling penting adalah ajak orang yang seperti ini untuk melihat masa ke depannya dengan mengatakan ada banyak orang yang mungkin lebih cocok bagi dia, dan kemudian ajak dia untuk berdialog. Jangan sampai ditinggalkan gitu. Kalau ditinggalkan nanti makin terpuruk membuat dia kemudian merasa, aduh saya nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Ini semua apa yang terjadi ini karena saya. Karena belum tentu yang terjadi ini karena dia. Banyak sekali penyebabnya adalah karena lingkungan dan juga karena orang yang bersangkutan. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Romi atas informasinya Mbak. Sama-sama. Selamat siang Mbak Romi. Selamat siang.